Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wasfia Talivia dari kelas M2222 dengan NIM 220407501029. Di sini saya akan memaparkan materi-materi yang sudah saya pahami selama belajar bersama Bapak Praktisi sebagai bentuk tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran. Jadi, materi-materi yang sudah saya pahami selama belajar bersama praktisi yaitu yang pertama adalah penilaian acuan patokan atau PAP, ialah penilaian yang mengikuti standar pencapaian tujuan atau TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun manfaat dari PAP ini yakni untuk menyeleksi secara pasti status individual berkenaan dengan domain perilaku yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah PAN, adalah pendekatan penilaian yang mengartikan hasil pengukuran yang memperbandingkan prestasi siswa dengan prestasi siswa lain dalam kelompoknya. Hal ini memungkinkan untuk mengetahui posisi seorang siswa dalam kelompoknya, di mana skornya merujuk pada skor yang diperoleh oleh kelompok tersebut sebagai titik referensi. Dengan demikian, standar dalam PAN bersifat relatif. Skor PAN tidak mencerminkan seberapa baik pemahaman dan keterampilan siswa terhadap materi pelajaran yang diuji, melainkan hanya menunjukkan posisi relatif siswa di dalam kelompoknya. Penilaian nilai berdasarkan pada prestasi skor dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, ada yang namanya instrumen evaluasi non-tes, adalah jenis penilaian terhadap peserta didik dengan tidak menggunakan bentuk tes, melainkan bentuk pengamatan, wawancara, angket, dan melihat dokumen-dokumen. Nah, instrumen evaluasi non-tes ini dapat digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas proses dan produk suatu pembelajaran yang berkenaan dengan domain afektif seperti sikap, minat, bakat, motivasi, dan lain-lain. Termasuk jenis instrumen evaluasi jenis non-tes adalah observasi, wawancara, skala sikap, dan lain-lain. Nah, pada pertemuan 12 sendiri, materi yang dapat saya pahami adalah penilaian sikap adalah penilaian dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, dan sebagainya. Penilaian sikap dalam kurikulum Merdeka berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Karenanya, pembelajaran sebisa mungkin dapat menyisipkan salah satu dari 6 kompetensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Nah, materi pembelajaran diberikan dengan menyisipkan nilai-nilai penguatan profil pelajar Pancasila. Bentuk-bentuk penilaian sikap meliputi jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan menghargai ajaran agama. Pada pertemuan ke-13, saya dapat mengambil materi bahwa penilaian keterampilan adalah penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Pelaksanaan penilaian keterampilan dilaksanakan dengan penilaian kinerja praktik. Penilaian pada kurikulum Merdeka itu tidak ada pemisahan di antara 3 ranah penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Namun, penekanan pada kriteria penilaian profil pelajar Pancasila. Pada pertemuan 14, dapat materi yang dapat saya sampaikan yakni menurut Muhadi pada tahun 2014. Penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai. Nah, dalam literatur lain dijelaskan juga bahwa penilaian autentik adalah salah satu bentuk penilaian hasil belajar peserta didik yang didasarkan atas kemampuannya menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan yang nyata di sekitarnya. Ya, penilaian autentik ini merupakan penilaian dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Pembelajaran meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Instrumen penilaian sikap, observasi, penilaian diri, penilaian antara peserta didik, jurnal, instrumen penilaian kognitif, instrumen tes lisan, tertulis, dan tes penugasan. Nah,
Adapun beberapa kesan positif yang saya rasakan setelah belajar bersama Bapak praktisi evaluasi pembelajaran, yang pertama adalah dapat meningkatkan pengetahuan tentunya. Nah, dengan masuknya praktisi memperluas pengetahuan dan pemahaman saya tentang evaluasi pembelajaran, khusus mengenai materi penilaian, asesmen, dan ilmu baru dari sudut pandang praktisi yang berpengalaman. Yang kedua, keterampilan baru. Pelajaran dari praktisi, evaluasi pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan baru dalam mengevaluasi dan meningkatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, ada inspirasi. Interaksi dengan praktisi evaluasi pembelajaran yang berpengalaman tentunya memberikan saya inspirasi baru dan pandangan yang baru bagi saya dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran tentunya. Saya juga terinspirasi oleh dedikasi diri Bapak praktisi evaluasi pembelajaran untuk dapat membuat dan menerapkan asesmen penilaian ketika saya nantinya insya Allah menjadi seorang guru. Dan kata-kata motivasi yang sesuai dengan diri saya sendiri adalah untuk menjadi lebih baik, dia terus berubah. Sehingga penting bagi saya untuk selalu belajar dan berkembang agar tidak tertinggal. Saya harus terus mencari informasi baru, mempelajari hal-hal baru, dan meningkatkan kemampuan saya dari waktu ke waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.